Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan kelima. Kemarin kita belajar tentang konsep pemrograman Python, ya, percabangan atau conditional statement. Pertama adalah menggunakan if. Eh, Pertama ini adalah eh, if dengan satu statement. Contohnya di sini kita punya variabel x. Di sini ada variabel x. Terus kita isi 10. Kemudian di bawahnya itu adalah pengecekan. Jika if x lebih besar sama dengan 5, maka cetak x lebih besar sama dengan 5. Tanpa ada kondisi kedua. Ini akan kecetak ya. Tapi kondisi keduanya, jika semuanya x-nya ini saya isi 3, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Karena kondisi keduanya tidak ada. Saya kasih contoh ya. Share screen saya kelihatan. Kelihatan, Pak. X sama dengan 10. If x lebih besar 5, titik 2, terus ini kita enter. Nah, di sini tuh ada tab ya. Tab ini indentasi namanya. Ini harus ya, kalau di ujung ini akan jadi error. Print seperti ini. Ini kalau saya jalankan Python nama file yang belum saya save ini. Saya save dulu. Outputnya adalah X lebih besar sama dengan 5. Kondisinya cuma satu, tapi kalau ini X-nya saya tulis 2, dia nggak akan muncul apa-apa ya. Ya, karena kondisi keduanya itu tidak ada aksi apa yang harus dilakukan. Nah, ini contoh dari implementasi percabangan satu kondisi. Nah, untuk menghandle kondisi kedua, kita bisa menggunakan atau menambahkan else. If untuk kondisi pertama, else untuk kondisi kedua. Contohnya ini X3, terus print X tidak lebih besar dari 5. Jadi kondisinya ada dua. Contoh dari implementasi if-else statement. Akan jadi masalah lagi ketika X-nya ini sama dengan 5. Kalau X-nya 5 gimana? Kan dia tidak lebih besar 5 dan tidak lebih kecil 5. Karena dia sama dengan 5. Akhirnya ada kondisi if-else yang ketiga, yaitu if, elif, dan else. Kalau kondisinya 3, maka seperti ini. If, elif, else. Ada 3 kondisi. Nah, kalau kondisinya lebih dari 3, 4, 5, 6, bagaimana? Nah, tinggal kita tambahkan elif-nya. Jadi, if, elif, 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 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah else. Ini contoh dari implementasi if-else statement. Masing-masing Python-nya udah diinstal belum di laptopnya? Karena kita belum pernah offline ya. Saya belum pernah ngecek laptopnya satu-satu. Mungkin minggu depan ya. Ini contoh soal latihan.
Buat program untuk mengecek apakah sebuah angka positif, negatif, atau nol. Nggak tahu ini sebelumnya sudah saya jelasin atau belum ya. Untuk input, di sini ada input. Ini nanti user akan memasukkan angka berapa aja. INT itu apa? INT itu integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang nggak ada komanya ya, bukan pecahan. Jadi harus memasukkan bilangan bulat. Boleh positif. Nah, program ini nanti akan mengecek yang diinput itu angka positif, angka nol, atau angka negatif. Ini contoh program pengecekan sebuah angka. Saya kasih contoh ya, praktek. Nanti masing-masing dipraktekkan di laptopnya masing-masing. Angka, kita buat variabel angka sama dengan integer input, masukkan angka. Nah, program nanti akan meminta masukan dari user berupa angka berapapun dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian dicek apakah angka tersebut negatif, positif, atau nol. Ya kan? If angka lebih besar nol, angka positif. Jika angka lebih besar nol, maka cetak angka positif. Else, angka lebih kecil nol, lebih kecil ya, sama dengan nol. Else, angka sama dengan dua kali ya. Sama dengan dua kali ini maksudnya eh, membandingkan variabel angka apakah dia sama dengan nol. Kalau sama dengan yang sekali, kok dia nggak biru? Oh, elif dulu ya. Elif angka sama dengan nol. Else yang terakhir. Kalau else itu tanpa kondisi ya, di luar kondisi ketiga angka tersebut. Jadi tanpa perlu kita tuliskan kondisi apa, status kondisinya, langsung kita cetak aja. Seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, masukkan angka gitu ya. Jadi program meminta user memasukkan angka. Saya masukkan angka 8 gitu ya. Nah, dia akan mencetak angka positif. Kalau saya masukkan angka 98, nah dia akan mencetak angka negatif. Kalau saya masukkan 0, dia akan mencetak angka 0. Seperti itu. Jadi silakan dipraktekkan masing-masing ya. Di laptopnya, install dulu Visual Studio Code sama Python-nya. Tutorialnya ada sih, harusnya kalian bisa cari instalasi Visual Studio Code. Ini namanya Visual Studio Code di Windows gitu ya, kalau laptopnya Windows. Nah, selanjutnya ada yang namanya perulangan. Kalau ini berulang, ya. Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi tertentu. Biasanya digunakan untuk pencetak angka ya, 1, 2, 3. Ada dua jenis perulangan yang sering digunakan dalam Python. Yang pertama adalah while loop.
atau perulangan menggunakan while. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Contohnya kita akan mencetak angka 1 sampai 5. Kita buat variabel i sama dengan 1, while i lebih kecil sama dengan 5, print i. Jadi cara bacanya, selama i lebih kecil sama dengan 5, cetak i. Bawahnya kita tambahkan i sama dengan 1. Ini akan kalau dijalankan mencetak angka 1 sampai 5. Saya praktekkan, kasih contoh. Nanti masing-masing silakan dipraktekkan ya. Contohnya kita buat variabel angka sama kayak tadi. Angka sama dengan 1. Kalau sama dengannya 1 berarti pemberian nilai ya. Variabel angka kita kasih nilai 1. Kemudian kita buat perulangan while. While selama angka lebih kecil sama dengan 5, print angka. Bawahnya angka kita tambahkan 1. Aslinya tulisannya seperti ini. Angka sama dengan angka lama. Kita tambahkan 1. Jadi angka lama ini kan 1. Kita tambahkan 1, dia akan berubah menjadi 2. Nanti dia naik lagi ke atas. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Berarti cetak 2. 2 ditambah 1 menjadi 3. Dia naik lagi ke atas. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Seterusnya sampai 6 ya. Kalau 6 berarti dia lebih besar 5, berhenti. Seperti itu. Nah, ini bisa kita tulis menjadi angka plus sama dengan 1. Kalau saya jalankan, dia akan menampilkan 1 sampai 5. Nah, untuk menjalankan itu ada dua cara ya. Pakai terminal ini, atau kita bisa klik run code. Muncul seperti ini, sama aja. Kalau saya lebih terbiasa menggunakan terminal, new terminal, terus saya tulis Python 3. Kalau saya Python 3, kalau di Windows mungkin Python aja cukup. Terus nama file, test.py. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Dari 13 orang yang datang. Nggak ada. Saya lanjutkan ya. For. Nah, ini for sama sebenarnya. Sama beda konsep atau caranya ya. Kalau ini, untuk mencetak angka 1 sampai 5 menggunakan for, itu pakai tulis cara aturannya emang seperti ini. For i atau angka, boleh i atau angka atau variabel lain. In rank 1, angka pertama yang mau dicetak sampai angka yang sebelum terakhir mau dicetak. Kalau kita pengen mencetak angka 5, di sini 6. Sama aja untuk perulangan. Terus di sini ada break dan continue. Break ini kita gunakan untuk berhenti. Contohnya di sini for i in rank 1 sampai 6. Dia akan mencetak 1 sampai 5 ya. Tapi if i sama dengan 3, dia akan berhenti di angka ketiga. Karena kita tambahkan di sini if i sama dengan 3, break. Jadi silakan dipraktekkan supaya lebih paham. Ini continue.
untuk melanjutkan. Jadi nanti ketika di angka 3 dia kecetak, habis itu dilanjutkan angka 4. 1, 2, 3-nya di skip, baru 5, 6, 4, 5. Supaya lebih jelas, di sini ada soal ya. Contoh soal. Jadi silakan dipraktekkan, dikerjakan. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas. Kalau bisa sih ada yang sudah selesai. Menghitung waktu pengisian kolam. Sebuah kolam akan diisi air dari beberapa pipa. Program ini akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh. Input volume, jadi nanti programnya adalah masukkan volume kolam dalam meter kubik 1.100 contohnya. Masukkan debit pipa 10. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam adalah 10.000 detik. Jadi dia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam. Nah, implementasinya di Python bagaimana? Silakan dikerjakan, dipraktekkan sih. Nanti kita bahas di minggu ke depan di pertemuan offline. Saya harap sih semuanya bisa datang ya, karena 2 minggu terakhir ini ada banyak acara di hari Sabtu ya. Kemarin wisuda, terus sebelumnya eh, sayanya nggak bisa datang nih. Oke, itu saja. Nanti rekamannya akan saya share. Terima kasih yang sudah datang di praktek. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.